empati tadi yang sudah teman-teman sampaikan. Masih ada yang oh ya, dampak hukuman. Positif menyadari kesalahan. Yang negatif hilang percaya diri dan melawan sekolah. Ya, jadi kadang ada beberapa anak gini. Makanya kita nanti obrolkan gimana caranya. Ada yang mengatakan gini. Kalau aku dilinting bajunya, guru itu marah. Tapi kok yang itu gak dimarahin ya, gitu ya. Padahal mungkin anak itu nggak tahu di saat kita juga menegur teman yang lain gitu. Kadang itu kan jadi anak itu jadi alasan. Itu juga nggak ditegur, Bu, kos kaki itu juga nggak, padahal pasti insya Allah sudah ditegur yang di depan. Sudah habis ya kayaknya. Atas mohon. Sekarang minta tolong ini Neng Nafi bagikan ke teman-teman satu sama Bu Darsi. Ini satu, yang ini satu. Jadi satu dan dua ya, itu adalah teman-teman semuanya, itu adalah nama-nama anak kita yang sekarang berarti di kelas 8 dan kelas 9. Itu adalah hasil dari psikotes kemarin yang mungkin Bapak Ibu guru yakin ya belum pernah melihat, dan ini mencoba kita bedah berarti harus seperti apa kita dengan anak-anak kita. Biar gampang. Oke, ya. Kita mau yang dari siapa dulu? Ya, yang di bawah itu ada skornya ya, ada EQ-nya, ada EQ-nya ya. Kalau EQ sudah pasti itu adalah tingkat intelijensinya, kalau EQ-nya itu adalah emosionalnya, ya, emosionalnya. Ya. Kita mulai dari mana dulu? Mana? Alisa ya? Ya, oke ya. Jadi di tes psikologi yang dilakukan oleh Graita itu ada beberapa hasil yang akan bisa dilihat, baik itu tingkat kecerdasan, baik itu tingkat emosional, baik itu perilaku yang dominan dan tipe belajarnya sebenarnya ya. Tetapi di sini akan kita bahas tentang tipologi dari emosional anak ya, biar kita tahu juga bahwa ternyata ada beberapa anak yang mungkin menurut kita, berarti kalau menurut kita kan belum hasil dari asesmen ahli ya, bahwa oh kok anak itu seperti itu dan lain sebagainya ya. Dari Alesa itu EQ-nya 102. Berarti kalau 102 teman-teman bisa lihat di belakang termasuk apa itu? Normal ya. Normal karena yang namanya EQ tinggi itu dari 90 sampai 109 ya. Oke ya. Selanjutnya dia adalah tipologinya adalah subjektif ya. Kalau subjektif itu berarti dia tergantung sama orang, sangat tergantung dengan orang lain ya. Sebenarnya subjektif itu terjadi karena subjektif ya, terjadi karena proteksi yang sangat berlebihan ya, penderitaan psikis. Jadi dia menderita psikis karena apa? Proteksinya terlalu banget ya, ini nggak boleh, itu nggak boleh dan lain sebagainya ya. Nanti kalau untuk penjelasannya ada bisa Bapak Ibu bisa pinjam di ruangan Ibu ya. Terus itu coba gini saja, coba teman-teman lihat kira-kira kok ini nggak sesuai ya gitu ya, biar nggak terlalu lama mungkin. Coba dari ke 75 itu kira-kira masa sih gitu ya. Bisa dilihat juga dari emosionalnya ya. Kalau dari
Yes ya Neng ya. Oke. Dari yang tadi Alisa ya Bu ya. Ya. Kenapa tergantung karena memang orang tuanya karena anak satu-satunya Ya. sangat diprotektif sekali. Apapun itu harus diangkat dengan maminya atau papinya. Jadi kamu betul-betul ya tergantung Iya, dia sekali. tergantung ya. Kemudian saci betul. Nanti sosial. Kamu sulit untuk berkata tidak. Iya. Anaknya nggak mau sama yang lain tapi nggak bisa menolak. Oke ya. Defensif itu sebenarnya tekanan disiplin yang kaku. Ya, jadi penderitaan psikis karena disiplinnya kaku. Kalau kita ngomongin kaku berarti ya enggak. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dan permukaannya gitu kayaknya kan bapak ibunya itu friendly banget gitu ya. Tapi mungkin ada sesuatu yang dulu. Kalau cerita ya Bu ya. Iya. Namanya. Untuk pola belajarnya ya Bu. Apalagi kalau misalnya untuk ulangan. Dia hanya tidur dikasih waktu 2 jam aja. 2 jam aja. Jadi belajar itu gini sama mamanya. Mamanya di sini nungguin dia baca buku terus mamanya tanya. Kalau misalnya jawabannya benar nggak? Kalau misalnya jawabannya benar pasti boleh istirahat. Kalau jawabannya salah dia nggak boleh istirahat. Jadi tunggu. Jadi memang kalau iya, kalau enggak gitu. Karena pola orang tuanya yang dikira sama kayak ibu ya. Karena friendly sekali gitu ayah sama mamanya. Tapi ternyata ketika mamanya cerita dengan pola belajar, satunya cerita aku ngantuk banget. Oh, ternyata seperti itu gitu yang buat saci kayak gini teh ternyata pola orang tua untuk belajarnya pun seperti itu dan kamu teh harus ranking 1. Kamu harus gini. Ya. Oke ya. Jadi gini, sebenarnya kemarin itu waktu orang tua dikumpulkan itu mungkin mereka hanya geram jangan, ya udah datang aja memenuhi panggilan dan lain sebagainya. Sebenarnya kan dikasih waktu dan dikasih kesempatan nanti bisa ke Pak Anton gitu ya. Jadi mungkin nanti yang kelas 7 yang sekarang yang kelas 8 nanti 2 minggu lagi kita misalkan apa kumpulkan habis Nenda yang kelas 7, berarti nanti kita akan tawarkan gitu ya. Mungkin setelah itu bisa nanti wali kelas ya kita kumpul bareng-bareng, nggak apa-apa sih. Dan insya Allah nanti kalau misalkan ada kendala kita bisa tanya sama Pak Anton, kita bedah satu per satu biar orang tua ngerti loh. Ternyata oh dari siapa sih ini gitu, biar nggak nyalain sekolah terus gitu ya. Mohon jakwan ya Neng ya, jakwan itu apa itu Neng? Kalau jakwan itu intuitif ya. Iya. Jadi iya. Penderitaan psikisnya karena dia nggak ada role model Neng. Ya panutannya nggak ada ya. Jadi memang ya seperti itu. Mohon. Gimana ya? Ambisius juga Bu sama. Iya, gitu ya. Ada yang di kelas 7 di kemarin agak berbeda. Ini yang kelas ini di sini problem di perilakunya kan Power energetic. tipologinya itu Mohon. dan problemnya cenderung suka besar, tatanan dan agresif. Tapi kalau dilihat dari keseharian dan juga kemarin beberapa kali ngobrol dengan orang tuanya, karena orang tuanya dulu juga kakaknya di sini juga. Ini berbalik, dia diam cenderung diam, terus tidak malah tertutup dan jarang bersosialisasi. Dia tidak ada agresifnya gitu. Agresifnya nggak ada ya gitu. Jadi gini, kalau dulu saya pernah ngobrol sama Pak Anton, kenapa sih anak saya yang dulu mungkin ada yang namanya anak Neng Tia, siapa nih? Hanif. Ya, Hanif itu kan pinter. Ya, Hanif itu nurut. Hanif Neng, Hanif cowok. Mohon. Ya, Neng Tia Hanif itu nurut, Hanif itu pokoknya nurut lah sama bunda sama ayahnya gitu. Tapi di sini kan dia dikatakan bahwa perusahaan aturan gitu. Ternyata hasil dari situ ditanyakan itu sebenarnya yang nampak itu kadang kita kepalsuan kita. Ya, jadi palsu gitu. Makanya ibu juga kadang sama Neng As juga pasti kalau di psikologi itu mungkin orangnya ibu juga mungkin gitu sama gitu. Cuma cerewetnya itu hanya untuk menutupi kekurangan kita gitu. Jadi sebenarnya hasil ini ya sebenarnya dasar bahwa dari kita itu seperti itu. Mohon. Ya, setuju dengan ibu karena
Coba Neng Nindi, kita bedah sifat Neng Nindi dengan hasil psikotes ya, karena kan udah ada kan kumaha Neng. Kalau untuk hasil psikotes dulu ya Bu ya, sampai kan dulu waktu psikotes itu 2 kali SMP dan SMA. SMA karena untuk menentukan perguruan tinggi. SMP itu hasilnya adalah di sini tuh ada yang sama ya Bu, kayak Nindi. Ini Bu, sama dengan Sarah. Apa Neng? Krisis kekuasaan, ambisius dan emosional. Krisis kekuasaan. SMA itu Mas, SMA. Kalau untuk SMA, hasil psikotesnya itu ya, kalau SMA mah nggak ke problem perilaku ya, tapi ke cocoknya masuk kemana ya, peminatan dan lain-lain. Jadi ketika dapat hasil psikotes, orang tua dipanggil, diajak ngobrol, tanya dengan wali kelas. Kata mama saya, tapi kalau di rumah mah ada memang seperti ini sikap anak saya. Jadi kata wali kelas, ini tuh berbeda dengan keseharian di kelas, di sekolah. Nah kayak gini kok anaknya gitu ya, kata wali kelas. Trik dan lain-lain. Kata mama saya, enggak Pak, emang di rumah dia kayak gini anaknya. Jadi emang ini tuh menurut saya memang real dari perilaku, dasar perilaku anak-anak itu. Saya setuju Bu. Ya, soalnya hasil psikotes akhir aku demikian. Itunya kelas kepala dan tidak mandiri gitu ya, kan defensif kalau dia. Oh, defensif. Ya. Oke. Ditanyakan ya, kata gurunya, oh akhirnya di sekolah nurut banget. Nggak keras kepala gitu, sama gurunya disuruh ini, mau gitu, terus mandiri aja gitu. Tapi dari rumah mah ya gitu. Nanya ke psikolognya, kenapa? Karena dasar utama itu ada di rumah. Jadi pola asuh yang berbeda itu menyebabkan dia seperti itu. Karena Senin sampai Jumat sama yang asuh, Sabtu Minggu sama saya, atau misalnya sama Ninnya, itu ternyata perbedaan yang jomplang itu menyebabkan dia keras kepala. Pada akhirnya dia rentan dibully karena pertahanan dirinya kurang kalau keras kepala itu katanya. Jadi dia tuh mudah nangis kalau di sekolah teh, daripada ngelawan dia mah cerik gitu ya, nangis. Nah itu salah satu dampak dari kelas kepala di rumah, memaksakan kehendak itu kayak gitu akhirnya. Jadi tidak ada pertahanan dirinya, kurang terlalu tinggi. Bu, muhadanya itu 90 Di sini yang anaknya Bu Nida, yang M Nuliski, Iya. ini IQ-nya 100 ya. Superior ya Neng ya. Kan 100. Firly juga iya superior. Iya. Firly superior. Jadi karena memang anaknya belum menggali Neng, belum digali benar sebenarnya. Jadi bisa di Firly, makanya kemarin juga wow Firly. Nuliski Neng. Maksudnya Nuliski kan anaknya paling radio gitu. Emang di belajar juga kan nggak konsentrasi kan? Iya. Diam gitu paling tidak. Cuman di sini hasilnya 119. 119 ya Neng ya. 119 itu kan udah superior ya. Iya. Iya. Cibi-cibi. Nova 125. Tuh OPS 125 tuh superior. Agresif dan dihasut si Kayak Bilal juga ya, Bu Nida. Bilal di belajarnya mah kadang kurang gitu ya. Tapi akhirnya 119 wow. Kayaknya ini mah bukan di belajar aja sih. Jadi ke semuanya. Ini mah ke semuanya. Malah kayak ada orang yang mungkin belajarnya kayak biasa aja, tapi dia tuh udah tahu visi misi kedepannya mau kayak gimana sih. Cerdas itu namanya ya. Jadi yang namanya cerdas itu dengar sekali bisa. Iya. Tapi kalau yang namanya pinter biasanya dia tekun. Ya biasanya seperti itu gitu. Jadi kalau anak kita misalkan kayak Torik ya, buku itu nggak pernah namanya itu buku itu selalu nggak ada lepetannya gitu ya. Tapi selalu saya pesennya kalau dulu di asrama gini, Mas sama temennya nanti bacanya yang kencang ya biar Torik denger gitu. Jadi cuma maunya denger aja, jadi pakai audio udah dia nggak mau gitu. Jadi ya udah denger aja gitu. Tapi memang mungkin seperti itu, tipe-tipenya kan seperti itu gitu ya. Kalau ganteng Mah ini Bu normal, normal ya. afiliatif. Normal. Akhirnya normal Pak. Afiliatif ya. Ini betul terlalu adaptif dan juga mudah terpengaruh. Iya. Itu ya. Memang ini kan karena
psikisnya kan karena kasih sayang itu ya terlalu berlebihan atau mungkin sebaliknya. Jadi memang solusinya perlu kehangatan dalam keluarga dan perhatian yang ideal. Gitu. Kalau yang udah baca, jadi IQ itu bukan hanya dalam belajar, tapi dalam berpikir abstrak, memecahkan masalah. Siapa tahu yang pintar tuh karena jarang show up sesuatu hal yang dia harus keluarkan masalahnya itu kurang problem solving. Jadi kadang kurang di situ gitu IQ-nya mungkin ya. Belum terasa ya Neng ya? Iya, belum apa ya? Menurut dia apa mungkin belum saatnya aku keluarkan. Mungkin bisa jadi. Iya. Jadi berubah nanti kan jadi mohon seperti jadi Soalnya kan usia laki-laki juga berbeda dengan perempuan ya sebenarnya. Kadang ada yang laki-laki mah kelihatannya di SMA. Banyak itu yang mengatakan. Iya, gitu ya. Jadi kalau punya anak laki-laki, misalkan SD, SMP, misalkan bagus, jangan seneng dulu, ya. Karena SMA nanti pasti akan berubah. Perempuan juga seperti itu sama, gitu ya. Jadi memang semuanya kan sebenarnya kan di apa ya? Terbentuk itu kan karena beberapa faktor kan ya. Lingkungan kita di saat kita lingkungannya positif, ya insya Allah positif gitu ya. Sama aja mungkin kayak kasus yang kemarin Akmal ya. Akmal itu kan kurang apa aku kalau menurut wah udah juara 1 bla bla gini, anaknya ceria gini-gini. Ternyata kan ada sesuatu yang dia pendam ya, dan kami orang tuanya pun sendiri nggak ngerti gitu ya. Seperti apa, kenapa jadi seperti itu dan lain sebagainya. Ternyata memang ada sesuatu yang mungkin dia tidak serp dengan perlakuan orang tuanya gitu kan ya. Makanya dia melampiaskan dengan mungkin melakukan sesuatu yang kita tidak terpikirkan dia bisa untuk melakukan itu gitu. Jadi sekarang gini Bapak dan Ibu, di dalam kita memberikan masukan sama anak, di saat kita sama anak misalkan gini, misalkan ibu sama Neng Nevi misalkan, Neng Nevi jangan gitu. Gitunya itu harus kita jabarkan. Karena ternyata gitu itu belum tentu anak itu ngerti. Adik jangan gitu, misalkan gitu. Iya Bu. Ternyata gitunya itu dia apa dah? Gitu. Jadi perlu dijabarkan. Kayak kemarin gue nya iya. Iya nya main gitu. Eyang, tolongin tuh. Eyang teh tertiasa tuh. Tong bohong jadi orang tua tong bohong. Muhun tertiasa eyang mah Pak Solah. Pak Solah wae. Teh euis atuh. Oh iya. Iya sok atuh eyang nyarios atuh sorangan teh euis Pak Solah. Sama eyang atuh oke. Gitu ya. Jadi ya memang mungkin ya. Ya maksudnya gini ya. Jadi di saat kita ngomongin jam tong gitu gitu. Mungkin tong gitunya Pak Fahri akan beda dengan apa yang kita harapkan tong gitu. Ya, benar ya. Jadi mungkin nanti kita bisa sama anak-anak misalkan, ya kalau bisa jangan gitu. Maksudnya apa ya? Sholatnya yang benar. Memang harus dijabarkan gitu ya. Bahkan kita pun mungkin sebagai orang dewasa pun butuh untuk itu. Di saat orang tua kita ngomong, udah tong gitu. Paling Mama juga tong gitunya iya dan padahal bukan itu yang dimaksud gitu. Jadi kadang kalau kita komplain dalam tanda kutip, dah kan Mama nyariosnya tong gitu dan menurut Ndama mungkin gitu ya Neng ya. Oke ya. Ini adalah sebenarnya dari kalau tadi sudah Bapak Ibu dengar baca ya di sini anak-anak itu. Coba sekarang kita mungkin minta tolong sama Bu Darsi sama Neng As ya. Persentase Neng, coba anak-anak kita itu kalau dari segi EQ itu kebanyakan yang yang normal atau superior dan lain sebagainya. Gimana Neng, mangga sama Bu Darsi biar kita bisa ngerti ya Neng Daya. Mau seperti apa yang kelas 8 seperti apa, kelas 9 seperti apa coba Neng. Bisa dibantu mungkin sama Bu Resta, mangga ke
Mangga. Biar kita bisa, oh ya, berarti kita harus treatmentnya nanti mau seperti apa sih gitu. Mangga udah sih mau di sana boleh, nggak apa-apa Mangga. Sambil kita nunggu, sekalian Mangga, Bapak Ibu boleh makan. Yang mereka kerja kita yang makan. Agak lama aja. Ibu mau bertanya. Di sini kan ada problem perilaku seperti antisosial seperti itu Bu. Cakupan antisosial itu sebetulnya seperti apa gitu? Apakah yang benar-benar disebut antisosial itu yang menutup diri tidak ingin berteman atau seperti apa? Karena di sini Raihan Jamaludin 7A di sini problemnya antisosial, sedangkan kalau yang tipologinya apa kayak maaf? ini defensif Bu. Defensif ya. Ya. Sedangkan yang kalau dilihat Raihan itu sangat supel gitu anaknya, temenan sama kakak kelas iya, sama temennya yang lain pun banyak gitu Bu. Nah, yang ingin ditanyakan cakupan antisosial itu sebetulnya apakah yang tidak ingin berteman sama sekali atau seperti apa? Kalau antisosial itu kan gini nih. Jadi dari Pak Anton itu sebenarnya kalau defensif itu belum tentu itu juga ada gitu ya. Jadi memang kemarin juga ada beberapa yang problem perilaku itu berbeda-beda nih, biarpun tipologinya sama gitu ya. Kalau antisosial di sini, kalau tadi yang defensif itu sebenarnya defensif itu kan penderitaan psikis yang diakibatkan oleh tekanan kedisiplinan yang kaku gitu ya. Kalau mungkin Raihan kan di sini kan dia merasa nyaman gitu ya. Dia merasa nyaman, dia merasa itu biasanya itu antisosialnya juga dia akan memudar, karena biasanya kalau tipologi itu kan tergantung lingkungannya juga sebenarnya ya. Cuma pada dasarnya dia sebenarnya untuk bergaul itu susah milih-milih gitu ya nih ya. Terus kalau di defensif ini kan solusinya di situ kehangatan dalam keluarga, relaksasi, hindari ancaman kepada anak. Nah mungkin Neng Melda juga di situ berperannya mungkin ya ancaman, kehangatan mungkin di situ mereka dia dapatkan gitu ya. Karena memang kalau tadi Kakak Ila misalkan seperti itu kan bisa dirubah Neng sebenarnya ya. Cuma mungkin pada dasarnya dia itu sebenarnya itu karena kebisingan itu nggak suka gitu. Karena memang ya itu tadi nih antisosialnya itu ya kalau menurut Ibu nanti bisa Ibu tanyakan ya Neng ya sama Pak Anton cakupannya seperti apa. Kalau menurut pendapat Ibu ya antisosial itu dia akan memilih Neng. Ya nggak sembarang orang dia bisa untuk, tapi kalau memang dilihat kan ya kan kalau sama Ibu Rehan baik yang gitu ya, dan memang Rehan baik kan memang ya Neng ya baik banget gitu. Nanti Ibu tanyakan ya Neng ya. Makasih Neng, Ibu tanya kasihan. Nuhun Neng. Mohon biasa. Jadi bukan itu mah bisa berubah gitu ya, tergantung dengan lingkungan. Iya. Jadi kan memang yang tipologi itu kan di sini ada solusinya nih. Jadi di saat dia ada kehangatan, di saat dia hubungannya dengan orang di sekitar baik, dia juga akan mengkikis ya negatif yang di tipologi itu bisa gitu. Karena memang di sini ada solusinya sih Neng. Nanti bisa Neng Melda kalau misalkan mau pinjam boleh tulis. Mohon mangga Neng. Gimana aduh, ini mah kalau sama Neng Ida udah deket kan ini paham yang kuat Neng. Yang Raihan Muzaki nomor 69. Di sininya agresif dan cenderung mudah dihasut. Mudah dihasut di sini bagaimana maksudnya? Kalau mudah dihasut itu biasanya hal yang kecil pun dia ngambek gitu nih. Ya, biasanya seperti itu deh Neng. Kalau mudah dihasut itu kan kalau dia power energik ya Neng ya. Akibat pola asuh yang terlalu keras disertai penolakan. Coba ada yang bisa menjabarkan nggak? Keras tetapi disertai penolakan. Ibu juga kurang ini ya, kurang mau coba. Fenomena penderitaan psikis akibat pola asuh yang terlalu keras disertai penolakan. Mungkin pendapat dia di keluarga kurang diterima atau kurang didengar mungkin. Mohon. Oh ya, kalau memang penjelasannya seperti itu memang Iya. seperti itu. Iya. Tapi kalau mudah dihasut
diarahkan, maksudnya mudah terbawa-bawa. Iya. Enggak banget ya. Jadi manifestnya dia itu kan agresif, merusak tatanan. Solusinya kasih sayang dan penerimaan total. Hindari sikap keras dan agresif, hindari juga label negatif. Jadi dia memang semuanya juga sebenarnya kalau di label negatif juga enggak. Cuma mungkin orang yang mempunyai tipe power energetik bisa dia dikit apa dia langsung tersentuh gitu. Itu kan ya Neng Meong? Ya. Mohon. Merusak tatanan kan Mohon. sama sekali tidak ngomong itu. Mohon. Ya kalau merusak ya. Aturan Ya. enggak apa enggak. Oh iya, karena dia mungkin di rumah sudah sering mendengar kata-kata penolakan enggak gitu. Jadi dia juga, aku juga bisa loh gitu. Karena dia nggak berani di rumah, dia di luar ya seperti itu. Ibu anehnya, yang IQ itu banyak ya Bu di sini. Kok dalam belajar memang sangat kurang. Di luar yang tadi dijelaskan, tapi memang dalam belajar itu bagus, padahal di sini di bawah. Contohnya ya, kayak Zahran cuma 100. Sedangkan kalau dari daya tangkap Zahran cepat. Jadi kalau dalam belajar banyak sekali yang wah kejutan gitu ya. Defensif ya dia. Atau ini kan dapat berubah IQ. Nah, kalau IQ itu sebenarnya kan kalau kita dari ilmu itu IQ itu kan berasalnya kan dari kecerdasan itu genetik ya. Genetik bisa dari lingkungan, berarti di saat lingkungan dia bagus, IQ juga mungkin bisa untuk mempengaruhi. Atau gini aja nih, di saat kita tes suasana kita, hati kita nggak bagus, di saat kita ada sakit juga kan biasanya IQ-nya itu kan mempengaruhi nih. Ya, itu kan ya Neng ya. Kalau setahu ibu seperti itu. Karena yang mempengaruhi itu ada genetik, lingkungan, ASI ternyata juga mempengaruhi ya, dan kreativitas, tuh ya. Iya jadi banyak Ya, banyak kejutan ya Neng. Ada juga mungkin pas ngerjain asal-asalan Neng. Ada juga pas ngerjain mereka asal-asalan. Kalau di sini mah ini dibaca-baca. Ada yang